Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiatun Nufus, NIK 043308181924. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai strategi unit bisnis. Apa itu strategi unit bisnis? Ada apa sih di dalamnya? Yuk kita bahas. Strategi unit bisnis dibagi menjadi 5. Yang pertama, ada peluang bisnis. Yang kedua, membangun model bisnis. Yang ketiga, strategi bersaing. Yang keempat, strategi generik bisnis. Yang kelima, ada dinamika persaingan bisnis. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama mengenai peluang bisnis. Apa itu peluang bisnis? Di dalam peluang bisnis, yang pertama itu ada identifikasi peluang bisnis. Peluang yang telah diidentifikasi dapat membantu untuk membangun nilai atau value melalui strategi diversifikasi, integrasi, dan juga joint venture. Dalam peluang bisnis, ada juga pemanfaatan peluang bisnis. Nah, dalam upaya pengembangan peluang, individual entrepreneur berupaya memanfaatkan dan juga mengembangkan peluang yang ada. Orientasi entrepreneur menggambarkan kemampuan suatu organisasi yang mempromosikan otonomi, inovasi, proaktif, keagresifan bersaing, dan juga pengambilan resiko. Selanjutnya, yang kedua yaitu membangun model bisnis. Apa itu model bisnis? Model bisnis merupakan suatu metode perusahaan untuk menghasilkan uang atau keuntungan dalam lingkungan bisnis yang ada, serta bagaimana suatu perusahaan menghasilkan laba dan tidak hanya sampai pada membuat pendapatan atau revenues. Nah, di dalam tabel yaitu ada aktivitas, di mana aktivitas itu meliputi faktor-faktor industri, sumber biaya, biaya-biaya, dan juga posisi, di mana posisi itu ada nilai pelanggan, segmen pasar, sumber-sumber revenue, terus posisi relatif, dan juga harga, di mana dia itu meliputi tingkat keuntungan si perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada strategi bersaing, di mana penetapan strategi bersaing haruslah mengacu dan tidaklah terlepas dari visi dan juga misi perusahaan serta keputusan yang dijalankan untuk pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan korporasi. Manajer strategik haruslah dapat mendalami atau memperhatikan lingkungan bersaing di mana perusahaan beraktivitas menjalankan bisnisnya. Nah, dalam strategi bersaing ada juga lingkungan bersaing nih, di mana suatu lingkungan bersaing menggambarkan sekumpulan suatu perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan menawarkan produk, jasa, dan juga pengalaman atau experience yang saling berkaitan. Nah, di sini di tabel di samping ada yang namanya jumlah pemain, terus keunggulan yang berkelanjutan, profit potensial, terus ada monopoli, oligopoli, hyper, dan juga pure. Nah, dimana semisalkan ada jumlah pemainnya itu 1, yaitu monopoli, dan oligopolinya itu sedikit, hypernya hanya beberapa, purenya itu banyak. Nah, yang kedua itu keunggulan yang berkelanjutan. Untuk monopolinya itu dia bersifat absolut, oligopolinya itu bersifat jangka panjang, hypernya dia temporer, dan juga purenya itu tidak ada. Sedangkan untuk profit potensial, nah untuk monopolinya itu dia hanya satu pemenang besar, untuk oligopoli dia beberapa pemenang besar, untuk hyper dia beberapa pemenang dan beberapa yang rugi. Nah, sedangkan untuk purenya itu sangat rendah. Selanjutnya, yang kedua ada pengaruh lingkungan bersaing pada laba potensial. Nah, pesaing yang terdapat dalam lingkungan bersaing adalah suatu perusahaan yang beroperasi di pasar yang sama, produk yang ditawarkan sama, dan juga sasaran pasar yang sama. Perusahaan yang bersaing satu dengan yang lainnya pada sejumlah pasar yang dikenal dengan pasar bersama atau market commonality. Nah, di samping bersaing dengan menggunakan sumber daya yang sama, tabel di samping itu terdapat tingkat keuntungan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada daya tarik industri, yang kedua bagaimana kita bersaing dan juga keunggulan bersaing. Nah, dalam daya tarik industri itu ada strategi korporasi, sedangkan untuk
bagaimana kita bersaing dan juga keunggulan bersaing, itu ada strategi bisnis, di mana strategi bisnis itu ada strategi tingkat fungsional. Selanjutnya yang ketiga ada dinamika lingkungan bersaing. Nah, dinamika lingkungan bersaing dapat dipengaruhi oleh siklus hidup industri yang dimulai dari masa lahirnya, kemudian memasuki masa pertumbuhan, selanjutnya memasuki masa pematangan, dan pada akhirnya masuk dalam masa penurunan. Sumber potensial dari perubahan itu terdapat pada struktur industri yang dinamis seperti lawan atau pesaing di dalam industri, ancaman dari pendatang baru, kekuatan tawar-menawar dari pemasok, kekuatan tawar-menawar dari pembeli, ancaman dari substitusi, dan peran dari kompetitor. Selanjutnya yang keempat ada strategi bersaing. Nah, menurut Michelle Porter menyatakan bahwa terdapat dua strategi bersaing yang generik untuk menghadapi perusahaan-perusahaan lain di dalam industri tertentu, yaitu yang pertama ada strategi biaya murah, yang kedua ada strategi diferensiasi. Selanjutnya yang kelima ada strategi keunggulan bersaing yang berkelanjutan, di mana untuk memperoleh keunggulan bersaing yang berkelanjutan suatu perusahaan hendaklah dapat bermain secara dinamis. Nah, ada dua arah strategi, yaitu yang pertama kepemimpinan biaya menyeluruh, di mana hal ini didasarkan pada penciptaan kedudukan biaya rendah. Yang kedua, untuk diferensiasi produk, didasarkan pada kemampuan perusahaan melakukan penciptaan produk berupa barang atau jasa yang unik dan mempunyai value. Selanjutnya yang keempat ada strategi generik bisnis. Nah, dalam tabel disebutkan ada 5 strategi generik bisnis. Yang pertama ada strategi kepemimpinan biaya, yang kedua ada strategi fokus biaya murah, yang ketiga ada strategi fokus diferensiasi, yang keempat ada strategi diferensiasi luas, yang terakhir ada strategi pengintegrasian biaya rendah diferensiasi. Yang terakhir, ada dinamika persaingan bisnis, di mana yang pertama ada pasar bersiklus lambat, yang kedua ada pasar bersiklus cepat, yang ketiga ada pasar yang bersiklus standar, yang kelima yang terakhir, yang keempat yaitu strategi bergerak pertama. Finally, thank you so much buat yang ngedengerin presentasi aku kali ini. Jangan lupa di-share ya. Dengan aku Amiatun Nufus, kurang lebihnya mohon maaf.